Di sebuah negara kaya sumber daya alam, ada seorang pria bernama Zubair. Ia lahir di keluarga sederhana di sebuah desa kecil yang terletak di dekat pegunungan. Sejak kecil, Zubair dikenal sebagai anak yang cerdas dan ambisius. Ayahnya, seorang penambang tradisional, sering berkata, "Zubair, tambang ini adalah rezeki dari Allah. Jangan pernah merusaknya. Ambillah secukupnya dan jangan serakah." Namun, nasihat ayahnya itu tidak bertahan lama dalam hati Zubair. Ketika ia tumbuh dewasa, ambisiusnya semakin besar. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang teknik penambangan, Zubair merantau ke ibu kota. Di sana ia membangun perusahaan tambang kecil yang diberi nama PT Mahkota Bumi. Keberuntungan berpihak padanya. Dalam waktu singkat, Zubair mendapatkan izin tambang di beberapa wilayah yang kaya akan mineral. Namun, untuk mendapatkan izin-izin itu, ia tidak segan-segan menyuap pejabat tinggi. Bisnisnya berkembang pesat dan ia segera menjadi salah satu pengusaha tambang paling sukses di negeri itu. Namun, kesuksesan Zubair bukanlah tanpa dosa. Ia mulai menggunakan cara-cara licik untuk menguasai tambang baru, membeli tanah warga dengan harga murah, menyingkirkan saingan bisnisnya, dan bahkan merusak lingkungan tanpa peduli pada dampaknya. Tambang-tambang yang ia kelola menjadi sumber kerusakan lingkungan, meninggalkan sungai-sungai tercemar, dan desa-desa yang gersang. Setelah beberapa tahun berbisnis, Zubair mulai terlibat dalam proyek tambang ilegal. Ia menyuap penjabat untuk mendapatkan izin palsu dan mengeksploitasi tambang yang seharusnya dilindungi. Dalam salah satu proyeknya, ia menemukan tambang emas besar di daerah terpencil. Kekayaan yang dihasilkan dari tambang itu mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, semua itu diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. Zubair semakin terbiasa dengan dosa-dosanya. Ia merasa bahwa kekayaannya memberikan perlindungan yang tak tertembus. Ia memiliki koneksi dengan pejabat tinggi, kepolisian, bahkan aparat hukum setiap kali ada masalah. Ia hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk menyelesaikannya. Namun kekayaan itu tidak membawa kedamaian. Meskipun hidup dalam kemewahan, Zubair mulai merasakan kekosongan di dalam hatinya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, dihantui mimpi buruk tentang tambang-tambangnya yang runtuh dan orang-orang yang ia zalimi. Suatu hari, seorang ulama terkenal mendatangi Zubair. Ia mendengar tentang kejahatan yang dilakukan Zubair dan merasa perlu untuk menasehatinya. Ulama tersebut berkata, "Assalamualaikum Tuan Zubair. Saya datang untuk mengingatkan Anda tentang amanah yang telah Allah berikan kepada Anda." Zubair menyambutnya dengan senyum palsu. "Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu, wahai Ustadz?" Ustadz Harun menatap Zubair dengan penuh iba. "Tuan Zubair, Allah telah memberi Anda rezeki yang melimpah. Tapi apa yang Anda lakukan dengan rezeki itu? Anda merusak bumi, menzalimi rakyat, dan mengambil apa yang bukan hak Anda. Tidakkah Anda takut kepada Allah?" Zubair tertawa kecil dan menjawab, "Ustadz, saya menjalankan bisnis, bukan melakukan kejahatan. Semua orang melakukan hal yang sama. Dunia ini milik orang yang berani mengambil kesempatan." Ustadz pun menjawab, "Tuan Zubair, harta haram tidak akan membawa keberkahan. Dunia ini sementara, tetapi akhirat adalah selama-lamanya. Bertobatlah sebelum terlambat." Zubair hanya menganggap nasihat itu sebagai ocehan kosong.
ia merasa bahwa dirinya terlalu kuat untuk tersentuh oleh hukum atau azab Allah. Tanda-tanda kehancuran mulai muncul dalam hidup Zubair. Suatu hari, salah satu tambangnya di sebuah desa kecil mengalami kecelakaan besar. Tanah longsor menghancurkan desa itu, menewaskan ratusan penduduk dan pekerja tambang. Para ahli lingkungan memperingatkan bahwa tragedi itu adalah akibat dari eksploitasi tambang yang berlebihan. Berita tentang tragedi itu menyebar ke seluruh negeri. Demonstrasi besar-besaran terjadi dan menuntut agar Zubair bertanggung jawab. Namun, Zubair dengan arogan menyalahkan alam dan berkata, "Ini bencana alam, bukan kesalahan saya." Namun, tragedi itu hanyalah awal kehancuran. Beberapa bulan kemudian, keluarga Zubair mulai terkena dampak dosa-dosanya. Anak sulungnya mengalami kecelakaan mobil yang fatal, dan tidak lama kemudian, istrinya menderita penyakit yang sangat serius. Dalam waktu singkat, Zubair kehilangan 2 orang tercintanya. Meskipun mulai merasakan kesedihan mendalam, Zubair masih enggan menghubungkan semua ini dengan dosa-dosanya. Ia terus melanjutkan bisnisnya, mencoba menutupi rasa bersalah dengan mengumpulkan lebih banyak kekayaan. Puncak kehancuran Zubair dimulai ketika lembaga anti korupsi internasional mulai menyelidiki aktivitas bisnisnya. Mereka menemukan bahwa Zubair telah melakukan korupsi senilai 300 triliun rupiah melalui tambang ilegal, penggelapan pajak, dan suap. Zubair mencoba melarikan diri ke luar negeri, tetapi ia ditangkap di sebuah bandara internasional. Ia dibawa kembali ke negaranya dan diadili di pengadilan. Dalam persidangan, hakim membacakan daftar panjang kejahatannya. "Tuan Zubair, Anda telah merusak bumi, menzalimi rakyat, dan mencuri kekayaan negara. Bagaimana Anda akan mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah?" Zubair hanya bisa tertunduk untuk pertama kalinya. Ia benar-benar merasakan kekalahan. Zubair dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Seluruh asetnya disita untuk membayar ganti rugi kepada korban. Keluarganya meninggalkannya dan ia hidup dalam kesepian di penjara. Di dalam penjara, Zubair mulai merasakan azab dunia. Tubuhnya yang dulu sehat, kini mulai melemah. Ia sering bermimpi buruk tentang tambang-tambangnya yang runtuh dan wajah-wajah korban yang menuntut keadilan. Ketika Zubair meninggal dunia, ia dibangkitkan di hari kiamat di hadapan Allah. Semua dosa-dosanya dihisap. Di satu sisi, amal baiknya hanya seperti sebutir pasir, sementara dosa-dosanya berupa gunung yang menjulang tinggi. Allah berfirman, "Wahai Zubair, bukanlah aku telah memberimu rezeki yang melimpah? Mengapa engkau merusak bumiku dan menzalimi hamba-hambaku?" Zubair menangis dan memohon ampun, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia dilemparkan ke dalam neraka, di mana ia disiksa bersama orang-orang yang zalim yang memakan harta haram. Di sana ia melihat tambang-tambangnya yang dulu megah berubah menjadi lautan api yang membakar tubuhnya tanpa henti. Kisah Zubair menjadi pelajaran bagi banyak orang. Para ulama sering mengingatkan tentang bahaya harta haram dan keserakahan. Dunia ini hanyalah ujian. Jangan pernah tergoda oleh gemerlap dunia. Kekayaan yang diperoleh dengan cara haram hanya akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan pernah mengorbankan akhirat demi dunia, karena dunia ini sementara, tetapi akhirat adalah selama-lamanya.
Semoga kita semua selalu berada di jalan yang lurus. Amin.